Jadi ada selain kaum marhen, ada juga istilah marhainis. Cuma kalau misalnya di kita marhainis project nggak pengen secara eksplisit mengklaim bahwa kita seorang marhainis ya bang. Ya, nggak usah. Karena kita kita juga bagian daripada mereka gitu. Iya, kita main aman aja berarti di sini kan. Ya, tapi bukan berarti kita tidak peduli. Namun ya aku rasa dalam menganut marhainisme kembalilah ke pilihan kita masing-masing. Tapi itu pilihan yang sangat relevan kok teman-teman. Seperti yang dijelaskan oleh Bang Enrico tadi, aku sangat sepakat. Dan Bang Enrico sendiri kan mulai dari pemahamannya tentang marhainisme tentu kita rasa sudah sangat dalam ya. Oh, ya. Enggak juga lah, saya juga masih belajar lah. Sama-sama kita masih belajar, tapi kan Betul. sepuhnya ada di depan kita sekarang. Nah, kalau belajar soal marhainisme ini kan selain kita baca buku ya, Pak, tapi ada juga organisasi seperti itu. Ya. Kalau organisasinya tentu yang seperti yang di awal sempat disinggung, kami ikut organisasi eksternal yang namanya GMNI gitu. Nah, kalau Bang Enrico sendiri, pengalamannya dalam ber-GMNI gitu sudah berapa lama, Bang? Pastinya jauh lebih lama daripada kita kan, kita baru 2023 masuk GMNI. Iya, Oke. kayak anak baru lahir kita. Pengalaman saya bergaming itu dari 2019 Oke, di bulan Mei. betul. Itu saya PPAB, pertama kali PPAB. Ketika dikatakan pengalaman berGMNI saya cukup panjang. Saya berangkat dari anak bawang ya. Saya berangkat dari orang yang nggak tahu apa-apa. Dulu saya itu hampir masuk PMKRI. Saya hampir masuk PMKRI karena Katolik berarti Katolik. ya karena agama saya kan Katolik ya. Di awal itu saya berangkat karena saya kuliah, ada mata kuliah agama Katolik tuh, PMKRI kan hadir ke kelas-kelas. Ya. Jadi saya hampir masuk PMKRI pada saat itu. Nah kemudian saya hampir masuk GMKI, saya sudah ikut ibadahnya tuh setiap hari Rabu. Untung kau nggak ikut ini, so GMKI Kempli. Enggak, kan ini HMI atau PMI. Dan- Kalau apa mesti Jadi, adalah. hampir. Cuman pada saat itu saya ketemu sama satu senior saya yang sampai dengan hari ini pun ya saya masih berpatron pada beliau. Siapa itu, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Bang Beni. Bang Beni. Ya. Jadi pada saat itu saya melihat di Instagram beliau, di foto profil beliau itu beliau lagi apa ya? Pidato mungkin atau bahkan lagi menyampaikan sambutan sepertinya. Itu ada panggung, ada apa sih namanya kalau apa tuh? Mimbar. Mimbar ya. Mimbar. Ada mimbar, ada bendera GMNI. Nah, di awal itu saya kira, Bang, ini apa? Kenapa logonya seperti logo PDIP? Saya kira. Sama-sama banteng. Ya kan? Sama merah, sama Jadi ketika saya bertanya seperti itu, ya saya tidak hanya bertanya kepada beliau. Ya kita punya media sosial, kita punya Google ya. Saya coba searching soal GMNI. Dan itu yang membuat saya pada akhirnya ketika saya mulai membaca dan saya mengetahui bahwa ya pokok-pokok di dalam game ini tadi itu mengajarkan begitu banyak hal, itu yang membuat saya tertarik. Sebagai seorang yang mungkin hari ini bisa dibilang kiri, saya bisa mengatakan diri saya kiri ya. Ya karena dengan pembelajaran saya di GMNI itu menjadikan saya orang yang progresif dan revolusioner ya dalam hal apapun. Jadi kiri pun belum tentu buruk gitu, Bang. bukan kiri yang saya maksud ini adalah fase perlawanan saya itu banyak. Betul. Seperti yang disinggung di awal tadi ya, Bang. Ya, jadi kiri ini bukan berarti komunis. Iya, bukan berarti Maksudku, komunis makar, bukan berarti belum tentu teman-teman. aku bingung ya, maksudnya kenapa bangsa ini menarasi bangsa ya? Aku bisa bilang bangsa dan negara ini ya. Betul, betul, Bangsa, betul, bangsa. Kenapa menarasikan kiri itu sebagai bentuk keterikatan dengan komunis? Iya. Kiri itu berarti Bisa orang makar, yang gitu, Bang. orang yang kemudian akan meruntuhkan bangsa ini. Ya saya siapa gitu? Nggak logis kan? Nggak logis. Logis. Jadi kan fase perlawanan saya menarasikan kiri itu sebagai bentuk perlawanan. Iya. Kalau Bung Karno bilang jangan ngaku anak didik saya atau anak anak Soekarno kalau tidak kiri. Tidak kiri. Kiri ini berarti perlawanan. Bung Karno juga melawan. Kita memahami bahwa bangsa ini tidak akan merdeka tanpa adanya perlawanan. Betul. Ya kan? Jadi saya memahami kiri itu tidak
sepragmatis itu. Bahasanya tidak kemudian kiri ini akan menjadi seorang komunis, Iya. kiri ini akan menjadi seorang fasis, kiri ini akan menjadi seorang yang demokratis. Ya, kiri ini bentuk perlawanan. Betul, karena sejatinya kemerdekaan itu adalah ketika kita melawan ketidakadilan kan, Bang? Itu. Karena tanpanya adanya perlawanan melawan ketidakadilan, tanpa adanya bertarung gagasan, mungkin saja negara Indonesia ini nggak akan terbentuk gitu, Bang. Ya, bisa jadi menciptakan juga melalui perlawanan. Betul. Menciptakan kemerdekaan, menciptakan kemenangan-kemenangan kecil, menciptakan kemenangan-kemenangan besar, ya harus melalui perlawanan. Yes. Kita mengalahkan diri sendiri aja itu melawan diri sendiri kan? Iya, betul. Iya kan? Jadi maksud saya seperti saya sampaikan tadi, irisan saya dengan game ini itu banyak mengajarkan saya untuk melawan dalam artian melawan diri sendiri dari malas. Makanya pada saat itu saya juga mulai sering ikut berdiskusi, mulai sering ikut demonstrasi. Kemudian saya belajar apa itu organisasi. Saya belajar organisasi internal juga melalui GMNI. Saya kenal begitu banyak senior juga dari GMNI. Jadi saya punya banyak rasa terima kasih terhadap GMNI hari ini. Dan bisa saya tidak bilang 100% Enrico itu berangkat dari GMNI. Tidak. Saya juga teralkulturasi ya, bahwa saya itu banyak hal juga yang saya alami tidak hanya dari GMNI saja, tapi sedikit banyaknya yang saya alami, yang saya bisa seperti sekarang, yaitu karena GMNI. Saya bisa menulis, saya tertarik untuk terus belajar juga dari GMNI. Makanya Kemampuan berbicara kita juga dilatih dari game ini ya, Bang. Dari diskusi, ya, betul. diskusi santai gitu. Saya sepakat. Kalau lu pengen jago ngomong, udah lu masuk GMNI, bro. Udah pasti. Langsung pegadaian anjir. Gua jamin dah kalau soal itu ya, gua jamin bahwa setiap orang yang mau berorganisasi dengan tulus, Betul. di organisasi manapun ya, tidak hanya di GMNI, saya yakin akan menjadi orang yang mampu untuk bicara di depan umum. Saya yakin bahwa mereka akan mampu untuk mendistribusikan logika mereka kepada orang banyak. Betul. Karena apa ya, kalau pintar berbicara saja tapi tidak mendistribusikan isi kepala, omong kosong. Betul, Kosong. Ya kan, kita bisa aja bicara assalamualaikum bla 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 begini misalkan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, tapi Jargon doang gitu, tapi cara kalau hanya teriak soal jargon dan berani di muka umum ya mungkin bisa, tapi mendistribusikan isi kepala kepada ruang-ruang tadi, yaitu lu harus tulus, men. asli, Lu harus tulus. asli. Dan nggak semua organisasi itu nggak buruk, teman-teman. Gak ada yang buruk, gak ada yang buruk, gak ada yang buruk. Hanya saja mungkin ada beberapa oknum yang menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan diri Banyak. sendiri itu. Banyak. Kalau apa ya? Ya sekali lagi kita tidak boleh antipati terhadap politik. Betul. Bahwa memenangkan diri pun itu sebagai bentuk dari langkah politik. Ya. Ya mungkin hari ini banyak oknum yang kita ceritakan tadi, banyak oknum Iya. yang kemudian berusaha dan berupaya hanya untuk memenangkan dirinya sendiri, ya itu mungkin cara dia ya. Dan tidak memperdulikan orang lain ya pastinya. Iya pasti. Tapi ya hal-hal yang seperti itu kalau bisa dihindari, apalagi untuk anak-anak dan teman-teman yang baru mulai berorganisasi, orientasinya jangan kemudian money oriented. Iya. Terlalu pragmatis. Tidak sepragmatis itu. Iya. Kalau bisa ya jangan. Iya. Semua proses. Jangan terobsesi dengan segala sesuatu yang mudah, karena segala sesuatu yang mudah akan hilang dan akan mudah juga hilang. Mudah juga hilang ya. Mudah didapatkan, mudah juga hilang. Itu aku yakin dan percaya. Mungkin sudah panjang ya. Sudah berapa menit nih kira-kira? Udah nggak kelihatan. Mungkin 10 menit kayaknya lebih 10 ya. dong, harusnya. 10 di atas 15 lah. Mungkin lah ya. Saya di Oh, makasih banyak loh, Bang, sudah mau mampir, sudah mau Oke. hadir di podcast kami. Aman. Akhirnya Aku yang thank you udah malah diajak. Padahal kemarin kita hanya diskusi tentang ya kalau bisa ciptakan ruang-ruang diskusi, karena ya aku yakin dan percaya bahwa kawan-kawan mampu, dan aku bukan mengapresiasi apa yang kalian buat, tapi biarlah orang yang mengapresiasi. Biar orang yang menilai. Biarkan orang yang menilai, bahwa ya penilaian itu kan objektif ya, bisa betul. baik bisa buruk. Apa mungkin yang kita ceritakan hari ini, apa yang mungkin ku sampaikan bisa jadi buruk di mata orang. Kita nggak bisa membatasi pikiran orang lain. Ya Bang. betul. Ya harapannya libatkan teman-teman lebih banyak. Ini pesan buat rekan-rekan. Gak cuma dinambah doang ya, kita ngumpul-ngumpul. Ya, jangan cuma nambah. jangan nambah doang. Kalau bisa
di Utama mungkin kan, atau kalau bisa di Kalarindo mungkin. Iya, betul. Dan coba tahu kan lebih banyak. ramai orang notice di situ kan, Iya. ya mau ikut lagi, mau ikut tambah lagi gitu. Tapi aku pengen tanya dong, Ya, Gimana tuh? di Marahin Ice pokok diskusi yang selama ini kawan-kawan lakukan dan pokok-pokok pembahasan yang selalu kalian bawa itu berhubungan dengan apa? Mungkin dalam membangun struktur dan sistem awal bermarhaenis project ini, kami tentunya dengan landasan marhaenisme. Tapi di luar itu tentunya banyak pokok diskusi yang kami bahas, Pak. Kami nggak hanya bahas soal ideologi doang, tapi kami juga coba bahas soal ekonomi, soal bagaimana mengadvokasi lingkungan gitu kan, tentang sosial masyarakat, dan juga pokoknya hal-hal yang membangun diskursus publik kita coba siarkan gitu, nggak hanya sebatas berdiskusi doang, tapi alangkah lebih baiknya direkam gitu, karena aku rasa ya dengan direkam itu video itu adalah bank memori terbaik, Bang. Kita mungkin bisa ingat apa yang kita lihat, kita mungkin bisa ingat apa yang kita dengar, tapi belum tentu kita ingat apa yang kita rasakan. Makanya supaya merekam semua itu dan belajar lagi gitu kan, flashback lagi apa yang telah kita pelajari, jadi kami coba sampaikan ke publik lewat media. Itu sih Bang yang kami biasanya bahas ya. Karena menarik ya bahwa sekali lagi marhaenisme itu juga bicara tentang ekonomi. Kita bicara soal ekopol, ekonomi politik. Ya, kita bicara ya. Karena kenapa? Ya, masalah ketertindasan sistem pada saat itu soal ekonomi Ya, dan masalah politik. betul. Jadi aku rasa perbanyak soal dua topik ini ya. Ini pesan buat rekan-rekan. Ini pesan dan ini saran. Pasti Bang akan kami coba kembangkan lagi. Politik tidak, kalau bisa sih jangan hanya bicara soal politik apa ya, dalam skala kecil. Ini banyak nih permasalahan-permasalahan luar negeri. Permasalahan-permasalahan bangsa yang berhubungan dengan politik itu juga cukup banyak. Jadi itu juga bisa teman-teman angkat. Apalagi masalah Amerika yang nyerang Venezuela kemarin itu. Ya. Gara-gara minyak. Bisa jadi. Walaupun kamu baru dapat informasi itu dari saya gitu. Ya. Oke lah teman-teman. Itu. Luar biasa. Kita sudah di awal tahun 2026 kita sudah ada narasumber selain Marhaenis Project doang yang coba berdiskusi dengan teman-teman. Tapi untuk mengakhiri podcast ini ya teman-teman, aku mau coba promosi ini, kami ada bikin kaos Road to Manusia Merdeka terbaru. Road to Manusia Merdeka ya. Iya, Road to Manusia Merdeka Bang. Berat sekali tagar itu. iya. Jadi Iya, manusia kenapa? merdeka ini panjang betul jalannya. Perjalanannya panjang, makanya road kami nggak langsung manusia merdeka, enggak. Kalau di Malaka Project itu kan kayak masyarakat baru gitu kan. Mereka mengklaim bahwa mereka menciptakan masyarakat baru. Karena kami nggak berani, belum seberani itu maksudnya. Kami ya road to manusia merdeka, perjalanan untuk menjadi manusia merdeka. Gitu. Itu sih ya. Mungkin teman-teman bisa beli yang DM aja di media sosialnya, Instagram, nanti linknya ada di bawah. Teman-teman. Oke, makasih banyak. Dengan itu Oke, sama-sama. kita Gret lanjut dan lagi. Akbar. Ya. Gak harus di kamera kita. Udahlah, jadi kamera. Ya. Oke. Udah, teman-teman. Thank you yang Thank you. sudah nonton. Adios. Adios.